Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT yang pada hari ini kita dapat diberikan kesehatan dan kemudahan, dan juga kita doakan bersama musibah yang terjadi di negara kita terhadap penyakit COVID-19 atau corona ini bisa disembuhkan atau ditemukan vaksin untuk mengobati orang yang sakit. Dan selawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan dalam Muhammad. Baik, siswa saya mengenai perkuliahan hukum persaingan usaha. Selanjutnya akan kita bahas materi pada hari ini terkait pengecualian dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Adapun pembahasan pada hari ini yaitu bagaimana ruang lingkup pengecualian, yang kedua bagaimana hak paten, yang ketiga bagaimana persaingan yang berkaitan dengan waralaba atau bisnis franchise, yang keempat bagaimana pelaku usaha kecil dalam persaingan usaha. Ya, kita bahas satu persatu. Di dalam kebijakan persaingan ya, dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui regulasi yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan mekanisme pasar. Di bawah peraturan yang dibuat adalah untuk mencapai tujuan seperti sebagaimana diamanatkan dalam persaingan, tetapi peraturan tersebut diberlakukan khusus untuk industri yang diproteksi. Ya. Regulasi ini sejalan dengan peraturan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja industri, tetapi melalui adanya pembatasan masuk ke pasar, atau bisa juga disebut dengan new entry to market. Ya. Termasuk regulasi mengenai harga atau pelayanan, sebagai contohnya industri atau pasar yang diatur regulasi marketnya itu vital dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Nah, seperti air, listrik, atau telekomunikasi. Jadi dengan dibatasinya entry atau pelaku lain masuk ke dalam pasar, maka pelaku yang telah ada di pasar atau incumbent ya, wajib untuk menjadi efisien, inovatif, dan meningkatkan pelayanan, sebab tidak perlu lagi mengalokasikan sumber dayanya untuk kemampuannya untuk bersaing, kecuali hanya fokus pada untuk tujuan-tujuan yang diatur dalam regulasi atau peraturan yang dimaksud. Ya. Yang kedua, kebijakannya adalah memperlakukan hukum persaingan untuk mengatur perilaku yang kegiatan dalam persaingan atau bahkan untuk mengganti atau mendukung peraturan yang ada sebelumnya. Jadi biasanya pengecualian ini diberikan kepada pemerintah, terutama untuk kepentingan bagi kehidupan masyarakat, agar masyarakat memperoleh jasa, baik itu produk yang dihasilkan maupun jasa dari segi harga dan kualitas ini bisa terjangkau oleh masyarakat itu sendiri. Di dalam peraturan LKPP ya, nomor 12 tahun 2018 terdapat pedoman mengenai pengadaan barang jasa ya, atau PBJ yang dikecualikan pada pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian yang dimaksud adalah pengadaan barang jasa yang ketentuannya dikecuali pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 ya, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Jadi di dalam persaingan untuk barang jasa ini tidak dimasuki oleh pengusaha-pengusaha atau badan usaha lain ke dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Tapi itu semua dilakukan oleh pemerintah, dan pemerintahlah yang menguasai keseluruhan terhadap pemenuhan barang dan jasa yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah itu sendiri. Ya, di ruang lingkup pengecualian tersebut mencakup pertama pengadaan barang dan jasa pada BATEA atau disingkat dengan BLU, dan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan tarif barang atau jasa, dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Yang ketiga, dan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis yang sudah mapan. Yang keempat, pengadaan barang dan jasa yang sudah diatur lainnya. Badan Layanan Umum atau BLU ini merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Ya. Jadi BLU sendiri, Badan Pelayanan Umum, terdapat di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya, BLU di daerah tersebut Badan Pelayanan Umum Daerah atau BLUD. Ya. Ini pengadaan Badan Pelayanan Umum atau BLU. Untuk pengadaan BLU sendiri, yakni yang pertama diatur sendiri dengan peraturan pimpinan BLU. Ya. Ini terkait oleh instansi tersebut pada pelayanan umum, yaitu pimpinan sendiri yang mengeluarkan peraturan. Yang kedua adalah pengaturan pengadaan barang dan jasa dalam perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak. Yang ketiga adalah BLU mengumumkan BLU menyampaikan data kontrak dalam aplikasi SPSE. Ya. Badan Pelayanan Umum dalam menetapkan peraturan pimpinan BLU melaksanakan pengadaan barang dan jasa pada BLU berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ya. Pengadaan barang dan jasa berdasarkan tarif barang atau jasa yang dipublikasikan. Jadi PBJ, ya, atau pengadaan barang dan jasa yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Ini ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pada tahapan perencanaan pengadaan, PA atau KPA menyusun pemikiran biaya RAB, misalnya anggaran belanja, ya, berdasarkan pemikiran jumlah kebutuhan dan tarif barang dan jasa. Yang kedua, pada tahapan persiapan pengadaan, BPK menetapkan pembayaran secara berlangganan atau periodik atas pemberian barang dan jasa. Yang ketiga, tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilihan. Yang keempat, tata cara pelaksanaan kontrak dan pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia. Jadi ini contohnya bisa saja dalam kategori dalam hal penyediaan listrik, ya. Nah, ya Anda tahu bahwa penguasaannya dikuasai oleh BUMN untuk Rakyat Listrik, kita sebut dengan PLN, ya. Yang kedua adalah telepon atau komunikasi, ya, yang kita biasa sebut dengan Telkom, ya. Dan saat ini sangat luar biasa bisa mengambil alih Telkomsel, ya, merupakan juga BUMN dimiliki oleh negara.
Yang ketiga adalah air bersih, ya, disebut dengan juga PAM, ya, perusahaan air minum. Yang keempat adalah bahan bakar gas atau bahan bakar minyak. Ini seluruhnya ini terkait mengenai sumber daya alam yang kita ketahui sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dikuasai oleh negara dan dikelola oleh negara, ya, seperti gas dan juga bahan minyak, ya. Nah, juga ada juga bahan-bahan tambang yang dikuasai oleh negara, dan itu negara harus memiliki prioritas utama, memiliki saham di dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Dan terutamanya tentunya keuntungannya harus didapat dan diberikan kepada rakyat untuk melindungi kesejahteraan rakyat sendiri. Jadi pengadaan barang atau jasa sesuai dengan praktek bisnis yang mapan, ya. Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan praktek bisnis sudah mapan, dan contohnya pengadaan barang jasa yang melaksanakan transaksi dan usahanya telah berlaku secara umum. Ya, ini biasanya pertama adalah jasa akomodasi hotel, ya. Yang kedua adalah jasa tiket transportasi. Yang ketiga adalah layanan koran atau majalah. Jadi untuk pemilihan penyedia dilaksanakannya melalui kompetisi, non kompetisi, ya, atau mengikuti lelang. Dan pada tahapan persiapan pengadaan dapat menetapkan, ya, untuk pemilihan penyediaan yang dilakukan melalui kompetisi. Sedangkan ada setiap pemilihan melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan itu pejabat pengadaan pelaksanaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan melalui non kompetisi dan melalui lelang, ya, dengan nilai anggaran paling banyak itu adalah 200 juta rupiah. Jadi tata cara pelaksanaan kontrak dan pembayaran dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar itu sendiri. Selanjutnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, ya. Ini terdapat dalam pasal 8 yang berbunyi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, daftar peraturan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Ini silakan Anda lihat peraturan-peraturan ini. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan. Ini jalan pengecualian yang keseluruhannya dikelola oleh negara dan menunjuk perusahaan untuk bisa mengelola segala kebutuhan yang diperlukan oleh negara. Ada PP nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN. Ya, PP nomor 26 tahun 2015 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan BTN atau BH. Ada PP nomor 11 tahun 2008 tentang cara pengadaan, penetapan status dan pengalihan hak atas nama negara. Ini Perpres nomor 75 tahun 2014 dan perubahannya tentang percepatan dan penyediaan infrastruktur yang prioritas, ya, dan lain-lainnya. Ya.